Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arif Fatul Fauziah, Rani Rofifah, dan Sri Utami yang akan menjelaskan materi yang berjudul Consulting oleh Audit Internal. Yang pertama, belajar dari konsultan eksternal. Arthur M. Turner, seseorang guru besar di Harvard Business School Tiga-Dawarsa, yang mencatat pengalaman perusahaan konsultan besar di Amerika Serikat. Setiap tahunnya, manajemen konsultan di Amerika Serikat menerima fee lebih dari 2 miliar atau kurang lebih 30 triliun untuk jasa-jasa yang mereka berikan. Jumlah terbesar dari fee yang ini dibayarkan untuk data yang tidak dapat dimanfaatkan dan direkomendasi yang tidak dapat diimplementasikan. Untuk menekan pemborosan ini, para klien harus memahami dengan lebih banyak apa yang dapat dicapai dengan consulting assessment. Klien harus lebih banyak bertanya kepada para advisor atau penasihat mereka, dan sebaliknya, para penasihat harus belajar memuaskan ekspektasi klien yang terus meningkat. Selanjutnya, hierarki tujuan konsulting. Manajemen konsulting meliputi kegiatan yang sangat bervariasi, dan banyak firma konsulting dan anggotanya yang sering mendefinisikan praktik-praktik ini dengan cara yang berbeda. Salah satunya mengelompokkan kegiatan-kegiatan ini adalah menurut bidang keahlian konsultan yang bersangkutan. Misalnya di bidang kompetitif analisis, strategi korporasi, manajemen operasi, dan sumber daya manusia. Namun dalam praktiknya banyak perbedaan yang terjadi baik di dalam bidang masing-masing maupun antar bidang. Hierarki ini mencerminkan tingkat kecanggihan suatu perusahaan yang menerima nasihat dari konsultan internal maupun eksternal. Yang pertama ada profit request information, yang kedua profit solution to given problem, yang ketiga conduct diagnosis, lalu yang keempat profit recommendation, selanjutnya ada assist implementation, consensus and commitment, yang ketujuh facilitation learning, dan yang terakhir improve organization effective. Selanjutnya, tantangan buat auditor internal. Auditor internal adalah financial watchdog perusahaan. Terjemahan harfiahnya, auditor internal adalah anjing penjaga perusahaan di bidang keuangan. Tugas mereka sebagai auditor adalah memeriksa dokumen keuangan dan menelaah prosedur operasional dengan posisi yang independen dari manajemen. Ketika auditor internal ditempatkan dalam peran konsulting atau menjadi konsultan internal, mereka memusatkan perhatian pada bagian atau departemen tertentu dan bukan pada perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antar tugas dan kewajiban sebagai auditor yang independen dan sebagai konsultan. Dalam melaksanakan tugas asurans, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pemeriksa atau auditor internal, yang diperiksa atau auditi, misalnya bagian penjualan atau yang diperiksa, dan pengguna hasil pemeriksaan atau direksi dewan komisaris, komite, audit, dan lain-lain. Dalam tugas konsulting hanya ada 2 pihak, yakni audit internal sebagai konsultan dan pihak yang menerima jasa konsulting. Mengendalikan dan mengelola risiko adalah kepedulian manajemen yang terbesar. Pemilik bisnis dan para eksekutif melihat kembali peran auditor internal. Selain menyampaikan laporan audit, manajemen menginginkan auditor internal membantu mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian risiko-risiko. Dan di sini para auditor internal mencoba mengimbangi objektivitas dan independensi yang mereka miliki secara tradisional.
dengan meningkatkan peran mereka sebagai konsultan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu auditor internal menjadi penasihat terpercaya. Richard F. Chambers menggambarkan bahwa auditor internal yang ideal dengan sebutan luar biasa atau istimewa dan juga terpercaya. Kemudian Chambers merangkum atribut-atribut ini berdasarkan survei global atas 300 Chief Audit Executive dan juga wawancara tatap muka secara pribadi. Kemudian ia mengelompokkan atribut ini ke dalam kelompok atribut personal, relasional, dan profesional. Kemudian untuk kelompok atribut personal atau pribadi auditor internal dengan atribut yang lebih rinci antara lain ketahanan atau daya tahan etika, fokus pada hasil, rasa ingin tahu secara intelektual, dan pikiran yang terbuka terhadap gagasan dan fakta. Kemudian untuk kelompok atribut relasional atau hubungan dengan pihak-pihak lain, antara lain komunikasi yang dinamis, hubungan dengan pihak-pihak lain yang berwawasan, kepemimpinan yang mengilhami, keahlian berpikir kritis, kemampuan membuat keputusan bisnis yang baik dan cepat, dan keahlian teknis. Selanjutnya yaitu the foresight. Dalam bab yang membahas diagnostika data, ada 3 istilah dengan suku kata sight yang dalam penggunaan sehari-hari berarti melihat atau penglihatan. Ketiga sight itu adalah padanan dari melihat ke belakang, melihat ke dalam, dan melihat ke depan. Ketiganya adalah hindsight, insight, dan foresight. Kamus Collins menjelaskan kata insight sebagai deep and accurate understanding. Oleh karena itu, insight dalam buku ini diterjemahkan sebagai wawasan, khususnya dalam konteks konsulting. Dalam hubungan dengan pengelolaan bisnis, ada satu sight lagi yaitu oversight. Kata oversight mempunyai 2 arti yang bertentangan. Yang pertama diartikan sebagai kegagalan untuk melihat atau berbuat sesuatu yang dalam bahasa Indonesianya berarti lengah, dan yang kedua yaitu dalam arti tindakan mengawasi sesuatu atau pengawasan. Tanpa pengawasan, bisnis bisa gagal. Tanpa pengawasan, bisnis bisa lengah. Jadi, istilah oversight dalam bisnis atau dalam konteks audit internal harus berarti pengawasan. Selanjutnya yaitu memberikan insight melalui consulting. Berbeda dengan ada pembahasan dalam tantangan buat auditor internal di atas, IIA melihat puncak capaian auditor internal sebagai penasihat terpercaya. Jika penugasan asuran dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang independen, penugasan konsulting ditujukan untuk memberikan jasa-jasa pemberian nasihat, pendidikan, dan atau jasa-jasa fasilitasi. Penugasan konsulting mempunyai peluang terbesar untuk memberikan nilai kepada organisasi. Kemudian, Chief Audit Executive seyogyanya mempertimbangkan untuk menerima usulan penugasan konsulting berdasarkan potensi penugasan itu untuk memperbaiki pengelolaan risiko, menambah nilai, dan memperbaiki operasi organisasi. Penugasan-penugasan yang diterima harus dimasukkan dalam rencana kerja audit internal, karena pada awal pembuatan rencana kerja, audit internal mungkin belum mengetahui penugasan konsulting secara spesifik. Maka penting bagi auditor internal untuk menyisihkan waktu bagi penugasan konsulting jika ada kebutuhannya. Jenis jasa konsulting. Jasa konsulting bisa terdiri dari bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, selama kegiatan ini tidak mengganggu independensi dan objektivitas auditor internal. Yang pertama ada advisory consulting. Ini adalah penugasan konsulting yang bersifat memberikan nasihat atau advice. Ketika organisasi mengalami perubahan, misalnya pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran atau merancang ulang redesign proses bisnisnya, fungsi audit internal dapat diandalkan untuk memberikan insight atau wawasannya. Contoh-contoh penugasan konsulting yang memberikan nasihat. Yang pertama ada advice mengenai merancang pengendalian. Advice ketika perusahaan mengembangkan kebijakan dan prosedur, partisipasi dalam proyek-proyek beresiko tinggi seperti pengembangan sistem informasi, memberikan nasihat mengenai pelanggaran-pelanggaran keamanan perusahaan atau halangan untuk kelanjutan perusahaan, kemudian memberikan nasihat mengenai jasa-jasa IRM. Yang kedua, educational consulting. Jenis penugasan ini yang banyak dikenal di Indonesia karena
banyak CAE merangkap sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Melalui jasa asurans, para auditor internal memahami dengan baik peraturan perundang-undangan dalam industri tertentu. Bagaimana menilai resiko, bagaimana memitigasi resiko, merancang pengendalian, menyajikan apa yang dianggap praktik terbaik untuk hal-hal tertentu dalam suatu industri, dan seterusnya. Dengan keahliannya dalam bidang-bidang ini, auditor internal menjadi pilihan sebagai pembicara dalam pelatihan yang diadakan oleh perusahaannya. Contoh-contoh penugasan konsulting yang bersifat mendidik ada pelatihan di bidang risk management dan internal control, benchmarking atau perbandingan area tertentu dalam organisasi dalam area yang sama pada organisasi lain yang sejenis. Kemudian menentukan lesson learned atau hal-hal yang dipelajari dari suatu proyek yang telah selesai. Kemudian yang ketiga, fasilitatif consulting. Kadang-kadang manajemen meminta auditor internal mengambil suatu langkah maju dalam memberikan pendidikan. Dalam hal ini, auditor internal memfasilitasi, artinya ia ikut terlibat dan bukan sekedar berdiri di depan kelas memberi ceramah. Contoh di mana auditor internal ikut terlibat dan menjadi fasilitator dalam suatu proses ialah CSA atau Control Self Assessment. CSA adalah suatu teknik di mana para manajer dan tim mereka langsung terlibat dalam unit bisnis, fungsi, atau proses mereka sendiri untuk menilai proses pengelolaan risiko atau IRM dan proses pengendalian. Ketika auditor internal yang sudah berpengalaman dalam kedua proses ini, IRM dan pengendalian, terlibat dalam CSA, ia membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada peserta, yaitu pada para manajer dan tim mereka. Contoh-contoh penugasan konsulting yang bersifat memfasilitasi. Yang pertama, memfasilitasi organisasi dalam IRM, memfasilitasi penilaian sendiri atau self-assessment dalam hal pengendalian, memfasilitasi task force yang ditugaskan merancang ulang pengendalian dan proses untuk suatu area baru atau area yang ditata ulang. Kemudian bertindak sebagai penengah antara manajer dan KAP, lembaga-lembaga pengawas pemerintahan seperti OJK atau Kementerian BUMN, para pemasok jasa, dan kontraktor mengenai masalah pengendalian. Kemudian yang keempat, blended engagement. Blended engagement adalah suatu penugasan atau penugasan campuran yang menggabungkan antara penugasan asurans dan penugasan konsulting. Suatu penugasan yang mempunyai unsur asuran dan konsulting merupakan blended engagement atau penugasan campuran. Seperti dalam hal penugasan asurans dan konsulting, auditor internal harus berhati-hati terhadap terganggunya objektivitas dan independen auditor. Tidak semua auditor internal berpendapat bahwa penugasan asurans dan penugasan konsulting dapat digabungkan menjadi blended engagement. Ini banyak bergantung pada filosofi yang dianut organisasi, seperti yang tercermin dalam piagam audit. Root cause analysis atau RCA dalam tugas audit, baik asuransi maupun konsulting, auditor internal menemukan atau lebih tepatnya berhadapan dengan masalah atau isu yang kita sebut masalah seringkali terdiri dari tiga hal yang berbeda, seperti yang terlihat pada gambar. Istilah root cause sering disebut dalam terbitan-terbitan IIA dan di buku ini diterjemahkan sebagai akar permasalahan atau sering disingkat akar masalah. Analisis yang dilakukan untuk menentukan akar permasalahan disebut sebagai root cause analysis atau analis akar masalah. Ada bermacam-macam teknik RCA, beberapa tools di antaranya. Yang pertama, 5 whys, kemudian failure mode and effect analysis, kemudian supplies, input, process, output, customers diagram, flowcharting of the process flow, system flow, and data flow, fishbone diagram, critical to quality metric, Pareto chart, statistical correlation. Masalah yang dihadapi auditor adalah arus kas yang seringkali salah disajikan. Untuk mencapai akar permasalahannya, auditor menanyakan why beberapa kali kepada auditornya. Dengan 5 why, akhirnya akar permasalahannya ditemukan.
Why yang pertama, mengapa sering salah menyajikan arus kas? Dijelaskan, karena kurang mengerti, lack of understanding. Why yang kedua, mengapa kurang mengerti? Dijawab, karena buru-buru dikejar waktu, time pressure. Why yang ketiga, mengapa dikejar waktu? Dijawab, karena lemahnya manajemen proyek, poor project management. Why yang keempat, mengapa manajemen proyek lemah? Dijawab, karena atasan kami tidak berpengalaman, inexperienced senior. Why yang kelima, mengapa atasan kalian tidak berpengalaman? Dan akhirnya akan masalah ditemukan, karena atasan yang sudah berpengalaman dan seharusnya mengawasi pekerjaan kami ternyata berhenti. Bucket senior left. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.